Tadi udah sampai sini bahwa rapat muatan itu diperoleh dari maksudnya muatan itu diperoleh dari rapat muatannya dikali panjang segmen batangnya gitu ya. Kan kita tahu di sini coba rapat muatan itu sama dengan banyaknya muatan per satuan panjangnya atau muatan per jarak atau sama dengan muatan per posisi. Nah, dari sini, dari muatan ini kita dapat memperoleh muatan itu sama dengan rapat muatan dikali panjang batang segmennya. Gitu. Nah, kemudian di mana kita juga muatan sama di mana tadi rapat muatan adalah banyaknya muatan per satuan panjang. Nah, kemudian kita misalkan ya, misal titik P1 dari titik P1 kita misalkan titik P1 dari segmen dari titik P1 ke segmen itu adalah D plus X. Ya. Dari P1 ke segmen adalah D plus X. Sehingga potensial pada titik P1 sama dengan potensial di titik P1 sama dengan K dI per panjangnya ya, karena panjangnya di sini adalah B plus X, kita misalkan D plus X, nah, kasih per bisa ya, persamaan potensial itu kan kasih per R. Nah, kita lihat di sini sistem kita, potensial di titik P1, di titik P1 sini, P1 sini adalah konstanta K dikali muatannya per R. R di sini adalah panjang dari titik P1 ke segmen itu D plus X. Nah, kemudian DC sama dengan K dikali DC, kita masukkan itu rapat muatan dikali DX per D plus X. Nah, sudah. Nah, untuk di sini kita ingin menentukan total potensial pada titik P1. Pada titik P1, sehingga kita mengintegralkan keseluruhan panjang batangnya gitu ya, karena ingin menentukan total potensial pada titik P1, maka mengintegralkan keseluruhan panjang batang. Nah,
Ini kita integralkan. Integral dc sama dengan integral k lambda ds plus per b plus x. Itu kita integralkan dari 0 sampai L. Ini jadi tinggal potensial. Kemudian yang konstanta kita singkirkan ya, k lambda integral 0 sampai L per b plus x dx. Potensial sama dengan k dikali lambda. Nah, integral 1 per b plus x sama dengan ln b plus x dari 0 sampai L. Potensial sama dengan k lambda ln 1 per 1 plus L per D. Ya, dari sini tinggal masukkan aja nilai-nilainya. Potensial, total potensial pada titik P sama dengan K, yaitu 8,99 kali 10 pangkat 9 ya. K konstanta gaya listrik, Newton kuadrat, Newton tadi. Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Nah, kemudian lambda di sini, lambda atau rapat muatan di sini adalah muatannya dibagi panjangnya. Nah, 1 plus L per D. P sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat dikali muatannya. Muatannya tadi 56,1 kali 10 pangkat minus 15 coulomb. 56,1 kali 10 pangkat minus 15 coulomb dibagi panjang dari sekuen batangnya, L besar tadi. Itu sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, jadi ini 1 plus L tadi 12 panjang batangnya kali 10 pangkat minus 2 meter dibagi D. Jarak titik P1 dengan segmen batangnya. Besar 2,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini nanti teman-teman hitung sendiri ya, nilai potensialnya berapa. Sama dengan volt. Nah, ini kurang lebih untuk cara menyelesaikan solusi dari soal nomor 3. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Izin bertanya, Kak. Ya. Itu kan yang di V sama dengan K lambda ln 1 ditambah L per D. Ln-nya kemana ya, Kak? Oh, ln ini ya? Oh ya, lupa. Iya. Ada. I per L, nah ln. Juga kepada ya ln. Ini juga ln. Terima kasih atas tadi koreksinya. Yang lain gimana?
Oke, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, coba perhatikan di sini soal nomor 4. Di sini tentukan besar dari medan listrik. Kita disuruh untuk menentukan besar dari medan listriknya, di mana diketahui pada titik 3I minus 2J plus 4K meter. Jika potensial listrik pada daerah tersebut itu besar V sama dengan 2XYZ kuadrat, di mana V dalam satuan volt dan XYZ dalam satuan meter. Gitu ya. Nah, kita tulis dulu ini diketahuinya. Diketahui XYZ titik SYZ itu sama dengan 3I minus 2J ditambah 4K meter. Nah, ini ada komponen X, Y, dan Z ya. Nah, kemudian potensialnya itu sebesar 2X, Y, Z kuadrat. Yang ditanya adalah besar dari medan listriknya. Besar medan listrik. Nah, coba diperhatikan di sini adalah yang diketahui potensial, kemudian yang ditanya medan listriknya. Berarti ini adalah hubungan medan listrik dengan potensial. Gitu ya. Nah, hubungan medan listrik dan potensial listrik itu dapat menggunakan persamaan ini. Nah, untuk medan listrik konstan pada arah perpindahan muatan yang tegak lurus, itu diperoleh E sama dengan minus delta V per delta S-nya. Ya. Kemudian, komponen vektor medan listrik pada suatu arah tertentu itu sama dengan negatif laju perubahan atau gradien potensial listrik terhadap jaraknya pada arah tersebut. Nah, ini secara matematis dituliskan seperti ini. Jadi, negatif laju perubahan atau gradien potensial listrik terhadap jarak pada arah tersebut. Nah, sehingga dalam koordinat kartesian itu dituliskan seperti ini. Kalau sumbu X, ini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya. Jadi kita menggunakan persamaan yang dalam koordinat kartesian, karena ada komponen X, Y, dan Z-nya juga. Oke, langsung kita bahas ini dengan menggunakan persamaan. Medan listrik pada sumbu X sama dengan negatif laju potensial atau gradien ya, minus do V per do X. Nah, kalau Y, sumbu Y berarti minus do V per do Y. Kemudian kalau sumbu Z berarti minus do V per do Z. Oke. Yang kita mencari medan listrik di sumbu X-nya. Maka dari persamaan ini, maka diperoleh ES sama dengan minus do. Nah, V-nya tadi kan diketahui di soal. Ini V adalah potensial ya, V ini. V ini sebesar 2XYZ kuadrat. 2XYZ kuadrat per do X. Nah, ini maksudnya adalah diturunkan ya. Ini diturunkan do per do X ini diturunkan. Berarti V ini, potensial ini yang nilainya 2XYZ kuadrat diturunkan terhadap X, yaitu 2YZ kuadrat. Nah, kemudian ini medan listrik di sumbu Y, komponen Y, berarti minus do
potensialnya itu nilainya 2x YZ kuadrat per 2Y. Nah, ini kita turunkan terhadap Y potensial ini. Berarti minus 2x Z kuadrat. Kemudian ini kita turunkan, minus Z, turunkan terhadap Z per do Z. Sehingga energi lagi. Medan listrik di simbol Z sama dengan minus 4x Y Z, ya. Nah, ini kita udah peroleh medan listriknya. Nah, dengan tadi diketahui bahwa XYZ itu terletak di 3 meter, minus 2 meter, dan 4 meter, ya. Di posisi XYZ ini 3, minus 2, 4. Ini I berarti X, J berarti Y, dan K berarti Z. Sehingga EX sama dengan, nah ini, Y, Z, dan X-nya kita substitusi dengan angka ini 3, 2, dan 4. Berarti di sini yang EX sama dengan minus 2 dikali X, dikali Y. Y-nya itu nilainya minus 2. Minus 2, kemudian Z. Z-nya nilainya 4. Kita masukkan. X sama dengan minus kali minus positif 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, berarti 64 volt per meter. Nah, sekarang coba yang E. E berarti berapa? Minus 2 dikali berapa? Ada yang mau jawab? 3, 3, ya. 3 dikali Z-nya berapa? Ini. 4 kuadrat. 4 kuadrat. Hasilnya berapa? Minus 2 kali 3 dikali 4 kuadrat. Minus 96, Kak. Minus 96. Oke. Nah, sekarang yang EZ-nya. Berarti berapa? Minus 4 kali 3. kali 3 dikali berapa lagi? Minus 2. Minus 2 dikali 4. 4. Oke. Nah, berapa hasilnya? 96, Kak. 96. 96. Nah, ini ya kita udah dapat tuh medan listrik di X, Y, Z. Nah, karena yang ditanya di soal nomor 4 adalah besar medan listriknya, besar medan listrik, jadi besar medan listrik itu penjumlahannya, ya, medan listrik adalah besar, ya, berarti skalar, kalau ini masih X, Y, Z, jadi gini. Dan sama dengan EX ditambah EY kuadrat ditambah EZ kuadrat. Ya, di sini sama dengan akar EX kuadrat ditambah EY kuadrat ditambah EZ kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. EX-nya 64 kuadrat. 64 kuadrat ditambah E-nya minus 96 kuadrat ditambah EZ-nya ini 96 kuadrat.
Ya, besar medan listrik sama dengan. Ada yang bisa bantu 64 kuadrat berapa nilainya? 4096, Kak. Berapa? Yang 4096. 4096. Oke, minus 96 kuadrat. Positif 1.211. 1000, 9.216. 9216. Ini juga ya. Oke, berarti kalau dijumlahkan hasilnya berapa ini? $22.528 bukan, Kak? 2200, 528. 528. Nah, akar dari ini berapa? Coba. 150,09 bukan, Kak? Ya, 150,09 ya. Newton per coulomb. Nah, ini boleh kita sederhanakan, bukan, kita bulatkan ya maksudnya. Jadi 150 Newton per coulomb. Nah, ini untuk soal nomor 4. Ya. Jadi hubungan medan listrik dan potensial dapat menggunakan persamaan ini. Gitu. Gimana untuk soal nomor 4? Ada yang ditanyakan? Kak, mau nanya Kak, Ya. itu yang nilai nilai EZ. Iya. Nilai EZ itu min 4 dapat dari mana ya Kak? Oh, min 4. Oke. Ini kan kita turunkan. Ya, P per do Z ini kita turunkan. Potensialnya diturunkan terhadap Z. Nah, berarti 2X tetap 2X, Y, nah Z kuadrat itu diturunkan terhadap Z berarti 2Z. Nah, 2 dikali 2 itu kan 4. 4 berarti X, Y, Z. Gitu. Jadi 2 di sini dikali dengan turunan dari Z kuadrat. Ini kan sama dengan ini kalau kita turunkan terhadap Z, 2 X, Y, 2 Z. Nah, sama dengan 4 X, Y, Z. Gitu. Kira-kira gimana? Bisa? Tadi yang nanya siapa? Bisa Kak? Bisa ya? Bisa. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau nggak ada yang ditanya, kita soal ke nomor 5. Nah, coba perhatikan di sini. Ada 2 bola. Bayangkan ada 2 bola logam A dan B. Misalkan A sebagai A dan B. Nah, di mana massa bola A itu 5 gram. Kemudian massa bola B 10 gram. Nah, kedua bola ini memiliki muatan positif yang sama, yaitu 5 mikrocoulomb. Nah, bola itu dihubungkan oleh tali tak bermassa. Anggap aja talinya tak bermassa dan tidak menghantarkan listrik tali tersebut. Nah, panjang talinya itu 1 meter. Di mana yang jauh lebih besar pada jari-jari bola. Gitu. Bayangkan ada 2 bola, Nah, 2 bola ini dipisahkan oleh tali sepanjang 1 meter. Nah, yang ditanya berapakah energi potensial listrik sistem tersebut? Yang pertama, potensial listrik, energinya. Kemudian yang B, misalkan kita memotong tali, pada saat itu berapa percepatan masing-masing bolanya? Dan yang C, lama setelah kita memotong tali, berapa kecepatan masing-masing bolanya? Nah, kita ketahui, itu juga diketahui. Massa bola A itu sama dengan 5 gram. Dikonversi ya ke satuan internasional, berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Kemudian massa bola B itu 10 gram. Jadi 10 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Nah, muatannya sama. Muatan A sama muatan B itu sama besarnya.
5 mikrokulom. Mikrokulom ya, mikrokulom. Nah, mikrokulom berarti 5 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Nah, terus panjang tali di sini disimbolkan sebagai D. Panjang tali sama dengan 1 meter. Oke. Kita bahas yang A dulu. A di sini adalah yang ditanya itu energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Nah, energi potensial itu kita simbolkan sebagai U ya, U besar, sama dengan K equal Q per R. Ini persamanya, energi potensial listrik. U sama dengan, nah karena ada muatannya 2, tadi kan ada 2 bola berarti muatannya dikuadratkan. Nah, R di sini adalah jarak antara kedua bola itu. Nah, di mana di sini kan jarak bola itu dipisahkan oleh tali sepanjang 1 meter. Nah, ini dan jaraknya itu dipisahkan tali. Nah, panjangnya tali kita misalkan sebagai D kecil di sini. Berarti R di sini kita ubah ya, D kecil. Nah, selanjutnya sudah kita masukkan aja nilai-nilainya. K, konstan gaya listrik, berarti 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Nah, muatannya berapa? 5 kali 10 pangkat minus 6 kulom. 5 kali 10 pangkat minus 6 kulom kuadrat. Panjang talinya yaitu 1 meter. Nah, 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Nah, 5 kali 5, 25. Kali 10 pangkat minus 12 kulom kuadrat per 1 meter ya. Nah, ada yang bisa bantu 8,99 dikali 25 berapa? Dua 224,75 Kak. Coba minta tolong diulangi, tadi putus suaranya. 224,75 Kak. 2475. Oke, kali 10 pangkat ini minus 12,9 berarti pangkat minus 3 ya. Energi potensial itu satuannya joule. Kak, Jadi itu koma Kak. ini komanya di mana? 224,75. 224 224. ini ya. Iya Kak. Oke, nah ini bisa kita sederhanakan. Bukan sederhanakan sih, bisa kita tulis 0,22475 joule ya. Atau kita bisa bulatkan 0,225 joule. Nah, ini untuk yang bagian A. Kemudian yang B itu yang ditanya berapa percepatan masing-masing bola. Percepatan masing-masing bola. Nah, coba sistemnya ya. Kita tinjau dulu. Nah, jadi ada bola. Ini kita misalkan bola A, kemudian ada bola B. Nah, di mana bola ini muatannya sama-sama positif. Positif. Nah, berarti apa ya? Kan muatannya sejenis, muatannya sama. Berarti akan saling menolak dan menolak. Nah, di mana bola ini dipisahkan oleh tali dengan panjang B 1 meter. Gitu. Panjang B 1 meter.
kurang lebih gambar sistemnya seperti ini. Nah, karena setiap bola itu menolak yang lain, sehingga ada gaya tolak-menolak gitu ya. Nah, gaya Coulomb, pertemuan yang pertama, ya, gaya Coulomb, itu sama dengan K I per R kuadrat. Ya, gaya Coulomb adalah ini. Kemudian di sini K, karena ada dua bola, jadi Q kuadrat per R adalah jarak antar bolanya. Di sini disimbolkan sebagai B kecil, B kuadrat. Oke, di sini kita tinggal bisa masukkan aja nilai-nilainya. K 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali muatannya. Muatannya sama ya, kedua bola 5 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb kuadrat per jaraknya 1 meter kuadrat. Gaya sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali 25 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1 meter kuadrat. Nah, ini meter kuadratnya habis dengan ini, Coulomb kuadrat juga habis dengan ini. Nah, misalnya gaya adalah sama ya, itu 0,225 Joule. Nah, ini gaya. Nah, gaya tolak-menolak dari kedua bola itu. Nah, kita tahu bahwa tadi gaya itu sebesar 0,225 Newton. Dengan menggunakan hukum Newton 2, hukum 2 Newton ya, hukum 2 Newton. Dengan ingat hukum 2 Newton yaitu percepatan setiap bola, adalah gaya dibagi dengan massa. Nah, hukum 2 Newton kan F sama dengan M dikali A, gaya massa dikali percepatannya. Sehingga percepatan itu sama dengan gaya dibagi massanya. Nah, dari sini kita dapat menentukan percepatan bola A. Percepatan bola A. Kecepatan bola A sama dengan gaya dibagi dengan massa bola A. Gayanya adalah 0,225 Newton dibagi massa bola A. Massa bola A tadi diketahui massa bola A itu 5 kali 10 pangkat minus 3. 5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Katanya meter persekuan kuadrat. Nanti kalian cari ya, ini hasilnya berapa. Kemudian percepatan bola B sama ya, percepatan bola B sama dengan gaya dibagi massa bola B. 0,225 Newton dibagi massa bola B tadi 10 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Nah, ini nanti kalian hitung. Jadi saat ngumpul catatan nanti udah diisi nilainya berapa meter persekuan kuadrat. Kemudian kita nyari yang C. Bagian C itu adalah apa namanya?
percepatan masing-masing bola. Kecepatan dari masing-masing bola. Bola A dan bola B. Nah, diketahui tadi di awal, energi potensial awal itu sama dengan 0,225 joule. Energi kinetik awal itu 0. Energi kinetik awal sama dengan nilainya 0 ya. Jadi karena keadaan diam. Nah, energi potensial akhir itu juga 0 karena bola berjauhan. Kemudian energi kinetik akhir itu berarti setengah massa bola A dikali kecepatan bola A ditambah setengah massa bola B dikali kecepatan bola B. Gitu. Di mana PA dan CB adalah kecepatan akhir ya. Kecepatan akhir. Nah, dari permisalan ini berarti dengan demikian kita dapat menuliskan energi potensial awal I sama dengan setengah MA PA. Oh ya, lupa ya. Kan energi kinetik itu kan setengah